Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan untuk terus bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa di hari ini, apalagi di hari ini ada suatu waktu yang doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran SKI. Pada pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sejarah singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tentu kalian sudah ingat, sudah hafal bahwa beliau memiliki nama asli Abdullah bin Amir, Abdullah bin Utsman bin Amir At-Tamimi. Ya, sedangkan ibunya Ummu Khair Salma bintu Sakhr. Dan Abu Bakar ini adalah seorang yang lemah lembut, jujur dan sabar. Ya. Beliau juga merupakan sahabat yang terkenal dengan julukan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, dan beliau terkenal dengan gelarnya As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Abu Bakar juga adalah orang yang menemani Rasulullah SAW yang bersembunyi di Gua Hira ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Dan Abu Bakar ini juga termasuk adalah laki-laki pertama, seorang yang pertama memeluk agama Islam dari kalangan orang dewasa. Ya, dari kalangan orang dewasa. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya di halaman 7. Silakan dibuka halaman 7. Ya, kita akan menjelaskan tentang program kerja Abu Bakar. Apa saja yang dikerjakan oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah SAW. Yang pertama, program kerja yang dilakukan Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat dan menggantikan beliau, yaitu meredam pemberontakan. Ya, meredam pemberontakan. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, begitu banyak orang-orang yang memberontak, ya, dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan memerangi orang-orang yang murtad. Jadi ada 3. 1, memerangi orang-orang yang memberontak, membangkang. 2, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang ketiga, memerangi orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, keluar dari Islam. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, maka terjadi kekacauan, ya, banyak orang yang melakukan pemberontakan, banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat, dan banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam. Maka yang pertama Abu Bakar lakukan adalah memerangi ketiga orang ini, ketiga kelompok ini, kelompok yang memberontak, yang membangkang, kelompok yang tidak mau membayar zakat, dan kelompok yang keluar dari agama Islam. Ya. Bahkan ketika terjadi pemberontakan itu, maka muncul beberapa orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, nabi palsu. Ya. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab, Tulaiha al-Asadi, Al-Aswad al-Ansi. Ya, Al-Aswad al-Ansi. 3 orang ini mengaku sebagai nabi. Ya. Bahkan 3 orang ini memimpin pemberontakan. Ya, ketiga orang ini membangkang pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu program kerja Khalifah Abu Bakar yang pertama, yaitu memerangi orang-orang yang membangkang, memerangi nabi-nabi palsu,
memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan memerangi orang-orang yang murtad yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, program kerja Khalifah Abu Bakar selanjutnya adalah mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran di masa Nabi sebelum Khalifah Abu Bakar memimpin, ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di kulit-kulit pelepah kurma, di batu-batuan, dan di kayu-kayu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu, ya, menjadi satu. Maka Abu Bakar mempercayakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua, menjadi pemimpin yang mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran yang pernah ditulis di masa Nabi SAW. Kenapa mau dikumpulkan? Kenapa ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu mau dibukukan, dijadikan satu, menjadi satu kitab? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, yaitu banyak para sahabat yang penghafal Al-Quran wafat dalam perang, ya, wafat dalam perang. Ya, maka nanti ya ditakutkan ya Al-Quran itu akan hilang bersama ya para penghafal Al-Quran. Itu yang pertama, karena banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam medan perang. Kemudian yang kedua, ya karena ayat-ayat Al-Quran yang ditulis pada pelepah-pelepah kurma, ditulis di atas batu, ditulis di atas kayu, itu sudah mulai rusak. Maka ditakutkan Al-Quran itu akan hilang jika tidak dilakukan penyelamatan, tidak dilakukan pembukuan, pengumpulan, ya, sehingga nanti bisa dibaca oleh generasi atau umat berikutnya. Itu yang kedua, ya, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu dan kayu-kayu itu sudah mulai rusak, makanya diselamatkan agar tidak rusak. Kemudian yang ketiga, yaitu kenapa ayat-ayat Al-Quran itu mau dibukukan dan dikumpulkan menjadi satu, agar itu bisa menjadi pedoman bagi umat Islam yang bisa kita nikmati sampai sekarang, ya. Itu bisa jadi pedoman yang dijadikan bagi umat Islam sepanjang waktu, ya. Jadi tidak hilang dan tidak rusak, ya, agar Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita semua umat Islam dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian yang keempat alasannya karena Islam semakin luas dan tentu saja membutuhkan banyak Al-Quran, maka dibutuhkan salinan kitab yang banyak dan bisa menjadi rujukan utama. Al-Quran yang dikumpulkan oleh sahabat bisa menjadi rujukan utama, menjadi pedoman bahwa ini yang asli, pedoman agar terjaga keaslian dan kemurniannya. Ya, itu program kerja Abu Bakar yang kedua. Kemudian yang ketiga, program kerja di antara program kerja beliau adalah memperluas daerah atau dakwah Islam. Ya, memperluas daerah dakwah Islam. Ya, dan Islam ini sudah tersebar di masa Khalifah Abu Bakar ke banyak daerah, di antaranya adalah Persia dan juga daerah-daerah Romawi. Ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, wafat ya pada usia 63 tahun. Ya, sama dengan usia Rasulullah SAW ketika wafat, dan beliau dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Ya, rahimahullahu taala rahmatan wasian. Jadi itu beberapa program kerja yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memimpin umat Islam. Ya, yang pertama adalah memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang
tidak mau membayar zakat, dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan di program yang kedua yaitu mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu. Kemudian yang ketiga yaitu memperluas daerah dakwah Islam. Ya, sekiranya ini apa yang saya sampaikan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.